Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ngobras, apa kabar semuanya? Luar biasa ini, alhamdulillah. Minggu ini 2 kali ngobras. Sekarang sesi ke 442. Oke, kita akan bincang-bincang dengan anggota penggerak OKOC Perwira. Coba saya lihat ya. Tamunya siapa ini? Oke. Ada Karina Ayu, panggilannya Karin. Dan Saat ini ada sedikit kendala. Harap coba lagi dalam beberapa detik. Google-nya ini nyaut. Panggilannya Eka. Bu Eka Sari Handayani. Oke. Nah, tapi sebelum itu Ibu Husnul Pawanung, malam juga. Oke. Ada pertanyaan nih dari Feb T di Jakarta. Pak Indra, apakah segala sesuatu itu harus punya motivasi untuk bisa maju? Motivasi itu sesuatu apa ya? Pertanyaan bagus nih. Saya mau lihat dulu definisinya motivasi apa sih menurut KBBI. Motivasi KBBI. KBBI itu apa ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Oke, kuncinya satu. Jadi kuncinya Fepti harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, susah punya motivasi itu. Atau dorongan ya. Dorongan yang timbul secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Jadi untuk mencapai satu tujuan itu misalnya maju gitu ya, tujuannya adalah maju, berarti perlu tindakan. Nah, tindakan itu dorongannya adalah motivasi ya. Jadi nggak mungkin kita punya motivasi kalau nggak ada tujuan, karena tujuan itu perlu tindakan atau aksi. Sementara aksi itu didorong oleh yang namanya motivasi tersebut. Bisa secara sadar maupun tidak sadar. Gimana tuh? Sadar misalnya kita berpikir, merenung, terus ada perasaan timbul bahwa oh iya, saya harus menuju tujuan itu. Misalnya contoh tujuannya usahanya, omsetnya naik bulan ini atau bulan depan misalnya. Ya, jadi ada enggak ya, cara lain? Oh ya, bermanfaat untuk orang, gimana caranya? Oh, berarti bisa alhamdulillah, bisa manfaat itu bisa kasih kata-kata yang menimbulkan semangat atau kasih tindakan. Contohnya dengan kita mengajar, atau jadi pendamping, atau jadi coach, atau jadi mentor. Ya, macam-macam caranya. Nggak melulu harus kasih uang. Tapi kalau misalnya kita usahanya maju, otomatis kita perlu bantuan orang lain kan? Mitra namanya. Mitra yang kerja sama kita atau supplier kita. Ya. Oke.
Makasih pertanyaannya. Jadi buka kamus kan saya. Oke. Mbak Lia, waalaikumsalam. Yuk kita panggil. Winnie baru gabung. Oke, udah belum ya? Gambang klasik, udah. Karin, udah. Karin belum request, tapi nggak apa-apa deh. Halo Pak Indra. Hai Pak Indra. Halo. Halo. Oke, selamat datang di Ngobrol ke-442. Ini saya bisa dengar suara saya sendiri nih. Dikecilin dikit ya itunya supaya nggak mantul. Oke. Sudah. Udah ya. Sudah. Oke. OKOC Perwira. Siapa yang bisa ngasih tahu apa itu OKOC Perwira? Wadah UMKM. Wadah UMKM di bawah naungan Pak Indra Uno. Oke. Ketua umumnya OKOC Perwira siapa? Bapak sendiri. Dia bukan sih Pak Indra. Pak Indra. Pak Indra dong. Bukan, saya OKOC Indonesia. Yang perwira ya Pak ya? Perwira. Siapa ya Pak? Ayo. Kalau bisa tahu dan benar, nanti dikasih hadiah sama Winnie. Ayo, Google dulu, Google. Oke, Google. Aku Google. Aku Google nih Pak, bener. Coba kalau ketemu bagus, kalau nggak ketemu chat GPT. Oke, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol soal usaha, kita ngobrol mengenai pribadi dulu ya. Jadi perkenalan pribadi. Iya. Nama, hobi, tinggal di mana, status hutang, bukan. Tahu aku kan nonton si Warin tuh. Status yang biasa Pak UMKM. UMKM Pak kita Pak. Status hutang. Kita UMKM Pak. Oke. Kita mulai dulu dari coba, silakan. Mau dari Mbak Karin aja dulu aja. Aku dulu, oke. Boleh. Halo Pak Indra. Akhirnya aku bisa live bareng. Aku Karina Ayu Puspitasari, tapi biasa dipanggil Karin. Aku mulai usaha itu di 2021. Tapi sebelumnya di 2019 aku udah mulai usaha, tapi by online aja. By online, akhirnya aku buka kayak ice coklat, karena basic aku di Starbucks selama 6 tahun. Aku basic di Starbucks selama 6 tahun, akhirnya keluar, pindah ke Oten Coffee. Pindah di Oten Coffee, terus pandemi kita bingung ngapain, akhirnya anak-anak Oten buka usaha tuh rame-rame, jualan es coklat tapi online. Itu lumayan berjalan, akhirnya aku mutusin resign, terus akhirnya aku buka usaha sendiri. Buka coffee shop, namanya Karesa Ayam. Sampai sekarang, dan akhirnya memutuskan untuk mengambil barista sebagai profesi, Pak. Baru sertifikasi barista sebagai profesi. Baru ngambil. Itu aja sih, aku tinggalnya di Tebet. tempat. Iya. Ini berarti salah ya? Enggak, itu
Cibubur itu emang rumahku, tapi aku ngekosnya di Tebet karena usaha di Jakarta. Gitu. Oke, itu dekat banget sama rumah saya. Kok saya belum ngerasain? Aku usahanya di Tamrin 10, Pak. Mampir. Atau enggak nanti aku bagi alamat Bapak, aku kirimin kopinya biar nyoba. Aku awalnya diajaknya sama Mafau. Diajak sama Mafau, dikenalin buat UMKM, kenal sama Mafau waktu pas belajar di BNI City. Akhirnya jadi deket deh sama Mafau. Gitu. Tapi sejauh ini sih usahanya ya gitu deh Pak. Kendalanya ya UMKM kan kayak naik turun bisnisnya nggak selalu stabil. Gitu. Itu aja sih paling. Mungkin kalau Bapak mau nyoba bisa, atau Bapak mau memberi saran bisa. Cara UMKM biar. Oke, nanti aku kasih Pak. Nanti aku kirimin ke Bapak ya. Thank you. Iya Bapak, sama-sama. Tapi ngomong-ngomong barista itu hobi ya? Enggak, awalnya aku iseng Pak. Aku iseng masuk Starbucks karena ditawarin sambil kuliah. Jadi part timer, ala-ala anak kuliahan mau nyari duit gitu lebih buat uang jajan. Terus akhirnya keasikan karena kerjanya kayak main. Jadinya aku kecemplung jadi hobi gitu. Akhirnya belajar ngerambah ke Oten Coffee. Yang Oten Coffee kan mesin kopi. Akhirnya aku lebih belajar dalam tentang mesin kopi. Terus akhirnya belajar buka sendiri deh. Awalnya iseng-iseng mau buka sendiri, awalnya takut-takut. Terus kayak udahlah pede aja gitu. Akhirnya memutuskan buka sendiri. Struggle banget sih Pak. Harus. Struggle-nya luar biasa. Katanya kalau nggak struggle nggak tumbuh. Iya bener Pak. Betul nggak? Bener Pak. Oke. Makasih ya perkenalannya ya. Iya. Makasih perkenalannya. Sama-sama Pak. Sekarang giliran Baika, ayo Baika perkenalan. Oke, selamat malam Pak Indra. Aku baru ketemu Pak Indra sekali ini. Baru pertama kali aku ketemu Pak Indra dan baru kenalan karena memang baru di OKOC itu baru-baru ini di sama Pak juga gitu. Nah kebetulan kalau misalnya perkenalan diri, lebih menceritakan diri, aku tuh sudah ini kepala. Jadi sebenarnya sudah terlambat untuk usaha sih kalau dibilang mau merintis usaha dari itu memang sebenarnya sudah terlambat. Anak satu sudah bekerja juga, kemudian suami satu anak saya tinggal di daerah Jakarta Barat. Kalau untuk masalah usaha karena saya suka baking, kemudian 7 kali jatuh bangun. Jadi itu sudah 3 kali jatuh bangun. Di kantor ekspedisi sudah 2 kali jatuh bangun. Jadi untuk dunia usaha itu memang on off. Nah kalau filosofi orang Chinese bilang kalau belum 7 kali katanya belum naik mobil gitu. Ini udah dunia usaha. Cuman dari ini dan baru masuk ke ini tahun 2020. Kebetulan memang background saya adalah banking. Jadi kerjaan bank ke bank, pindah dari sana itu sampai akhir saya menjadi Marco sama. Nah dari situ merasa lelah, saya mau untuk usaha. Gitu. Nah dari usaha ini kebetulan kemarin itu di pandemi mulai bukanya tahun 2020 karena berpikirnya adalah pada saat masa pandemi kan orang banyak makanan atau minuman yang mengandung rempah untuk membantu tubuh gitu. Jadi saya berpikir banyak orang sudah jadi apa yang bisa mengandung rempah yang untuk komunitas tubuh, terus kemudian bisa bernostalgia juga bisa
masa kecil saya terfokus lah roti gambang itu sebagai bahasa yang Oke, baik. Aku mau ngetes audioku ya. Audioku iya bisa jelas nggak? Jelas agak-agak kok, Pak. berisik Pak, ya jelas sih jelas tapi agak-agak berisik ya Pak. Banyak suara musik Nah, ya. Iya, coba. karena aku kan di outdoor nih. Nggak ada Oh, indoor, jadinya agak berisik. Sorry, Pak. Oh, kirain dari kalau gitu gini, Karin, kalau misalnya Karin lagi nggak ngobrol, Karin pencet Iya, yang aku itu, matiin aja ya. mati itunya Iya, apa? Coba, mic-nya aku matiin. ah, nah, cek, cek oke. 1 2. Tes. Oke, Waduh, jelas aman, mantap. aman. Tadi udah selesai, baik Kak. Ya, itu aja untuk pengenalan diri, belum bercerita tentang usaha nih. Bapak kalau tadi bilang perkenalan diri dulu, itu sementara itu dulu untuk perkenalan diri ya Kak. Oh, oke. Roti gambang kayak gimana sih bentuknya? Ada nggak di Oh, sini? aku lagi pas nggak ada produk nih. Contoh roti gambang. Ada di IG ku Pak, aku udah follow Bapak. Ada di IG. Roti khas Betawi Pak. Emang Roti roti khas. gambang khas Betawi? Iya, roti gambang Boleh? adalah roti khas Betawi. Justru itu Pak, roti gambang itu kan dilupakan orang. Dia itu roti jadul dulu yang mempopulerkan pada tahun 1960-an itu adalah Tan Ek Chuan. Jadi pada saat Tan Ek Chuan itu mempopulerkan roti gambang yang sebenarnya adalah roti gambang itu kalau dilihat lagi dari sejarah ternyata memang khas Betawi. Nah, di sini Eka pengennya itu roti gambang itu menjadi ikon Jakarta, gitu kan? Nah, kalau sekarang gini, kayak orang kalau kita pergi ke Jogja, orang pasti bawa bakpia. Bakpia itu sudah merupakan ikon Jogja. Jakarta kan nggak ada, Pak. Nah, keinginan Eka untuk mengangkat roti gambang ini adalah pengennya supaya pariwisata di Jakarta terutama itu kalau misalnya pada ke Jakarta bawa oleh-oleh itu roti gambang. Banyak yang tidak tahu, terutama anak-anak kaum milenial itu tidak tahu bahwa roti gambang itu mempunyai nilai historikal yang tinggi. Terus kemudian memang ternyata adalah makanan khas Betawi. Itu yang mau Eka angkat. Makanya di belakang packaging roti gambang itu ada sedikit historinya roti gambang itu seperti apa supaya si pembeli atau customer itu tahu gitu loh bahwa oh ternyata roti gambang itu sejarahnya begini ya, ternyata dari zaman Belanda terus kemudian menjadi makanan khas dinamakan gambang itu karena apa, itu ada keterangannya. Jadi sebenarnya memang kemarin sempat diminta oleh Pak Imbong dari Kemenparekraf juga itu gimana caranya supaya memang roti gambang ini bisa menjadi oleh-oleh Jakarta gitu loh. Tapi sampai dengan sekarang sih memang belum laju berjalannya itu belum secepat gimana caranya supaya bisa menjadi sesuatu yang ikonnya lah gitu loh untuk Jakarta. Itu sebenarnya memang PR Eka gimana caranya karena tidak semua orang mengenal, terutama anak-anak milenial. Nah, yang mengenal adalah orang-orang yang usianya di atas 50 tahun. Mereka bernostalgia masa kecil bahwa roti gambang itu adalah makanan mereka pada saat kecil dulu. Coba kita tes. Karin, roti gambang kayak gimana? Roti gambang tuh dia bentuknya kalau setahu saya ya, kalau saya sering beli di Tan Ek Chuan, panjang terus di atasnya ada wijen, rasanya ada jahenya, sama lebih ke gula merah sih. Ya. Warnanya Enak apa? Pak. Rempah-rempah. Rempah-rempah gitu Pak, enak sih Pak. Warnanya apa? Warnanya coklat, biasanya yang saya temukan. Itu cocok sekali tuh untuk teman minum kopi, minum teh. Iya bener banget. Bener banget. Itu favoritku. Itu enak banget. Favorit tapi nggak dimakan setiap hari karena nggak ketemu setiap hari. Justru bekas teman favorit yang nemuin bakpia. Oke.
makasih perkenalannya. Nah, sekarang salah satu tujuan daripada kita ngobras itu adalah saling kenal, terutama kita bertiga nih, dan juga yang dengerin sekarang maupun dengerin rekamannya. Katanya kalau tak kenal maka tak aruf. Saya. Gitu ya. Maka ta'aruf. Iya dong. Kalau gimana bisa kena apa bisa sayang Saling sayang ya. kalau nggak taruh ya, kalau nggak taruh. Oke. Nah, kita tapi bentuknya gini aja, langsung promosi. Promosinya harus ada 4 hal ya. Satu, apa yang dijual? Kalau tadi udah ya, roti gambang, terus kalau Kopi. Karin kopi gitu ya. Terus harganya range berapaan gitu ya harganya. Kalau ada mau nunjukin produknya, oke. Nomor 3, belinya di mana nih? Di mana aja bisa belinya. Terus terakhir keempat adalah terbuka nggak buat kerjasama para reseller atau tempat-tempat lain kalau mau punya kopi atau mau jualan gambangnya bisa nggak gitu. 4 ini ya di dalam promosi. Kita persilahkan yang muda dulu ya, Bu Eka ya. Iya. Ya, ngomong-ngomong Karin ini bisa jadi anaknya saya dan Bu Eka. Iya, betul. Betul, Pak. Keren, tapi anak-anak muda sekarang keren. Keren. Makasih, Keren, Pak. asli. Keren. Jiwa pengusahanya itu dari muda sudah Iya, gitu. Iya. ya silakan Karin. Oke Pak, makasih waktunya. Brand aku namanya Karesa Kaya kebetulan. Dia terdiri dari 2 nama, Karin dan Reza. Aku bangunnya awalnya sama pacarku. Jadi Karin dan Reza, nama aku sama pacarku, kita bangun berdua, awalnya online, akhirnya merambah buka offline. Setelah buka offline, sempet kayak tiga kali pindah, terus akhirnya kita memutuskan untuk stay di Tamrin 10. Untuk produknya, 3 kali pindah, 1 kali dibohongin, Pak. 1 kali ditipu. 3 kali pindah, 1 kali ditipu. Gimana Ditipu ditipunya event. tuh? Ditipu event, Pak. Jadi Kita gimana tuh? ditipu di event. Jadi eventnya sudah berjalan, tapi ternyata si panitianya ini belum membayarkan tenda sama vendornya. Jadi eventnya berjalannya harus 3 hari, tapi cuma 1 hari. Jadi 2 harinya itu tendanya belum dibayar. Jadi kita rugi. Rugi produk juga. Kita mainnya kita ada offline store juga di Tamrin 10 kalau mau kunjungin. Untuk produknya ada cemilan. Cemilannya aku bikin sendiri itu cireng isi ayam, aku handmade. Cireng bakso sama cireng keju. Terus produknya kopi, kalau kita kopinya itu makainya seberusaha mungkin. Kita similar sama Starbucks loh, Pak. Namanya bekas anak Starbucks ya, Pak. Tapi harganya kaki 5. Yang masih bisa dibeli sama orang-orang. Kita pakai bahannya Indonesia punya semua sih Pak, dari mulai powder, sirup kita bikin sendiri, terus kayak susu kita pakai Greenfield. Untuk biji kopi kita ngambil dari petaninya langsung, kayak gitu, kita roasting sendiri. Nah kalau misalnya produknya itu, yang kopinya itu best sellernya ada kopi susu Sakaya. Jadi aku bikin kopi susu tapi ada flavor tea-nya, jasmine tea. Itu banyak disukain sama orang. Kata orang rasanya unik. Mereka pada bilangnya gitu. Untuk range harganya sendiri, Kares itu mulai dari 10.000, paling mahal itu di 30.000. Paling mahal itu di 30.000 per cup. Kita juga pakai cupnya yang reusable cup, karena kita pengen orang tuh nggak banyak buang-buang plastik gitu loh Pak. Jadi ketika orang beli pakai reusable cup, kita balik lagi, kita potong Rp2.000 dari harga produk. Kayak gitu. Kalau pakai tumbler, kita potong Rp3.000. Kayak gitu. Kita kalau untuk open kerjasama, paling kita by event biasanya.
Atau kalau emang by event biasanya banyak yang pesen, kayak biasanya kayak Pertamina. Biasa dulu sih kita awal-awal baru kecemplung, Pertamina ngajakin kerja sama, tiap ada eventnya dia kita dipakai, mereka order botol. Kita juga ada ukuran botol itu 500 mili, 250 mili sama 1 liter kayak gitu. Itu aja sih Pak. Paling kalau misalnya mau nyari bisa ada di GrabFood, di GoFood itu ada Karesa Kaya. Tapi kalau mau datang langsung ada Tamrin 10 yang bisa tempat buat nongkrong sama live music. Kayak gitu, kita bukanya dari jam 11 siang sampai jam 10 malam di sini, kayak gitu. Ini lagi di sana ya? Iya, ini tempatnya Pak nih. Aku lagi di sini. Mantap. Itu aja sih Pak paling. Oke, makasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, keren. Nanti aku tanya-tanya ya di sini ya. Ya, siap Pak. Siap. Sekarang Mbak Eka, ayo. Aku udah nemu gambarnya nih, bentar. Nemu gambar. Udah ketemu gambarnya Pak? Oke. Iya Pak. Oke. Keren. Jadi roti gambangnya dibuat kecil-kecil Pak. Selama ini kan orang taunya roti gambang itu kan hanya yang original, rasa kayu manis, bertabur wijen. Kalau Eka buat juga dengan isian, ada yang isi keju, ada yang isi kacang. Nah, kebetulan waktu di tahun 2021 itu sempat menjadi suguhan buka puasa di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Jadi dimodifikasi lagi Pak roti gambangnya, di atasnya dikasih aneka buah-buahan, aneka kacang-kacangan gitu. Jadi dimodifikasi lagi karena memang untuk menu buka puasa, katanya kan kalau buka puasa kan berbukalah dengan yang manis. Jadi roti gambang itu masuk dalam kategori untuk di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Jadi dari roti gambangnya Eka buat itu kecil-kecil, memang kebetulan satu pack itu isinya 5. Nah, satu pack itu harganya kisaran antara 30 sampai dengan 35.000. Untuk yang keju dan kacang itu 35.000, yang original itu 30.000. Ada lagi yang 37.000 itu yang premium. Yang premium itu maksudnya adalah bahannya lebih premium, pakai butter, terus kemudian pakai coklat, campuran coklat. Jadi tetap Eka modifikasi supaya masuk ke lidah milenial. Jadi nggak hanya melulu rasa kayu manis, karena tidak semua orang suka dengan rasa kayu manis. Gitu. Jadi kalau yang original itu lebih, yang aslinya itu lebih rasa kayu manisnya itu lebih kental gitu loh. Jadi Eka modifikasi untuk supaya kena nih di lidah anak-anak nih, gitu loh. Yang rasa coklat, rasa keju, kacang gitu. Sementara itu hanya roti gambang dengan beberapa modifikasi, kemudian Eka merambah pengembangannya ke bolu-bolu jadul. Pokoknya semuanya serba jadul Pak, karena orangnya juga jadul. Jadinya ada bolu pisang, bolu tape, jadi bolu-bolu yang zaman dulu gitu. Dan semuanya semuanya serba kecil-kecil, nggak besar-besar. Karena supaya apa? Supaya mudah untuk dimakan, kalaupun berbagi juga mudah dibagikan, tidak banyak tangan yang nyomot gitu. Jadi itu yang menjadi ide Eka, kenapa Eka buat kecil-kecil. Jadi kalau misalkan ada teman pada saat buka kue, ada teman yang minta, otomatis kan bisa berbagi satu-satu gitu, tidak motes atau motong gitu. Jadi itu yang membuat Eka, kenapa roti gambang Eka buat kecil-kecil gitu. Jadi semuanya serba bolu-bolu jadul dan roti gambang jadul. Jadi itu yang Eka jual. Kalau untuk toko itu kebetulan masih di rumah Pak, dengan toko kecil. Jadi kalau misalnya ada orang datang, nggak tahu ya kenapa, mungkin Eka terlalu idealis atau terlalu pengennya orang kalau mau roti gambang ya ke Eka gitu. Makanya Eka belum buka reseller, belum buka ke modern market, karena memang pengennya juga reseller ada, tapi sampai sekarang belum ada yang ngeklik gitu. Dan masih baru
apa namanya, masukin roti gambang kecil-kecil di tempat-tempat kopi. Nah kebetulan ini Mbak Karin belum 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 Eka sodorin nih roti gambangnya nih. Jadinya kebetulan tempat-tempat kopi di daerah Jakarta Barat memang sudah ada yang eh, apa namanya Eka titipin roti gambangnya ke sana, jual juga dengan roti gambang Eka. Dan Eka juga kebetulan kerjasama dengan teman yang usaha catering. Jadi ya mereka kalau misalnya ada untuk catering perkawinan kan ada snacknya, snack untuk kayak jajan pasar atau apa itu roti gambangnya pasti ada. Gitu. Paling hanya seputaran itu aja. Apa namanya penjualan Eka ada di marketplace, di Shopee, Tokopedia, Libri ada. Jadi kalau misalkan ini Pak Indra pesan antar juga bisa. Langsung Eka antar ke rumah Pak Indra. supaya nggak susah-susah nyari ya Pak. Tadi kan bilangnya roti gambangnya susah nyari. Jadi nggak susah nyari langsung tinggal telepon Eka, Kak kirim gitu langsung dikirim. Mantap. Mantap. Oke, kayaknya nanti iya jadi ini deh ketagihan Harus roti Pak. gambang. Harus Pak. Oke, nah yang berikutnya, makasih udah promosi ya teman-teman. Terus kalau yang berikutnya nih pertanyaan dari saya nih atau request dari saya, punya nggak cerita yang mau dibagi ke saya dan teman-teman lain tentang usaha ini yang rasanya pahit? Nah tadi kayaknya udah dimulai tuh sama Karin, udah ketipu gitu. Mungkin ada lagi cerita-cerita lain yang selain itu atau yang itu mau diceritain ke kita. Kenapa begitu? Saya tanya yang rasanya pahit atau kayak jamu gitu. Karena kita senantiasa belajar dari orang lain. Karena kalau kita sendiri yang harus mengalaminya mungkin nggak akan pernah gitu ya dengan seperti itu. Tapi kalau misalnya dari orang lain kita mulai mikir-mikir, manggut-manggut, oh iya dia mengalaminya begini-begini, terus solusinya gimana, jalan keluarnya apa, udah itu terus hikmahnya seperti apa ya, ya yang seperti itu. Silakan, Karin. Iya Pak, makasih. Kalau aku kan udah 2 tahun, pahit, pahit manisnya ada banget di dunia usaha, dari mulai yang jatuh banget sampai yang tinggi banget. Aku udah pernah achievement aku udah pernah ngerasain. Setiap tahun sih aku kalau kayak aku punya usaha, setiap tahun pasti aku punya achievement, aku mau apa, aku mau kayak gimana, pasti kayak gitu. Kalau untuk kebetulan pahitnya itu aku pernah beberapa kali mengalami pahit sampai akhirnya pada di titik kayak ya udah jalanin aja, bertahan aja dulu, siapa tahu nanti ada hal baik di depan, kan kita nggak ada yang tahu peluang. Kalau untuk hal buruknya itu yang pertama aku satu itu udah pernah ketipu di event besar banget itu di tahun 2020 kemarin. Iya 2020 akhir kemarin. Itu aku ketipunya luar biasa. Ketipu sekitar nominal 8 sampai 10 juta. Kalau untuk UMKM kan segitu lumayan besar lah ya, Pak. Apalagi kita nyari sendiri dan kita nggak punya brand. Aku kan emang agak idealis sih, pengen buka kopi, tapi aku nggak punya brand nih. Akhirnya aku bangun brand aku sendiri, brandingnya Sapaya. Akhirnya kita ngumpulin duit buat event tersebut. Bayar eventnya sekitar 3 juta. Itu 3 hari. Ternyata eventnya berlangsung, aku udah bayar full, ternyata kita ditipu, kita ngurus malah kita yang kena panggilan polisi jadinya. Jadi kita diputer balikin. Jadi surat polisi itu datang ketika 2 bulan setelahnya, setelah event itu surat polisi datang ke aku. Akhirnya sempat aku acuhin kayak gitu, terus ya udah akhirnya sekarang untungnya udah lebih belajar lagi, lebih mempelajari event ini bohong nggak ya kalau mau ikut event kayak gitu. Dari situ sempet sih Pak kayak yang gue nyerah aja deh buat usaha kayak gitu, kayak gila gue udah ngumpulin duit 10 juta masa habis dalam waktu 3 hari sih kayak gitu. Sampai kayak gitu, sampai nggak percaya, sampai saya nanya ke karyawan saya, ke barista saya, sampai nanya kita tuh beneran ditipu ya. Pada saat itu saya sampai nanya gitu, kita beneran ditipu ya.
penipuan tuh beneran ada ya? Saya sampai nanya kayak gitu. Karena emang kan nggak pernah ngerasain hal itu kan. Itu yang pertama. Kedua, setelah kejadian itu akhirnya agak sepi. Kan kita punya offline store dulu. Sebelumnya itu di daerah Bukit Duri, di samping banget rel kereta api di arah ke Dipo Manggarai. Itu sempet habis kejadian itu sempat kita tutup kan, sempat kita tutup kayak sebulan, akhirnya kita buka lagi, ternyata marketnya hilang, marketnya nggak ada, mungkin orang mikirnya kita tutup. Itu akhirnya kita memutuskan kita nyari event lagi nih Pak, gimana caranya biar masih bertahan. Akhirnya kita nyari event kita dapat di stasiun BNI City, kalau Bapak tahu. Stasiun KA Bandara yang dimana pada saat itu di tahun 2021 baru buka lagi. Struggle-nya aku tuh kayak, gila ini stasiun kayak kuburan, sampai kayak gitu. Yang pernah nggak ada penjualan, sampai berhari-hari, sampai kayak cuma datang ke stasiun BNI, duduk doang, seharian, kayak cuma sampai kayak gitu, sampai akhirnya dapat marketnya sendiri, bangun market. Terus kalau ketiga sekarang lagi aku alamin sih Pak. Kalau ketiga sekarang aku lagi alamin. Nah, kenapa bisa aku bilang aku lagi alamin? Karena di Tamrin 10 tuh marketnya kalau bisa dibilang ramai pada saat event. Dan kalau weekday, kalau bisa dibilang dalam usaha di daerah Tamrin kita bilangnya sepi banget. Kenapa aku masih bertahan? Karena itu aku udah punya market sendiri ke orang-orang kantor sekitar. Jadi aku kayak masih udahlah bertahan aja karena udah terlanjur masuk sini juga kan, mungkin nanti ada marketnya. Tapi untungnya di setiap event kares selalu dicari orang. Kalau misalnya ada event di sini kares dicari orang. Pahitnya ya kita di Tamrin 10 bener-bener struggle banget Pak. Kayak yang sepi, datang tuh seharian nggak ada penjualan, diem, pernah kayak gitu, pernah kayak yang gila 2 hari sepi, apalagi kalau misalnya udah ada demo di sekitaran Tamrin nih, kita udah gitu dong, modal pasrah datang ke Tamrin kayak sepi ya udah pasrah kayak gitu. Paling ya itu aja sih struggle, pahitnya sekarang, cuma sekarang kayak pahitnya sih kadang pahitnya di hari biasa, tapi weekend masih bisa senyum-senyum dikit lah Pak. Weekendnya masih bisa senyum-senyum dikit, cuma ya belum untung-untung banget kalau untuk di Tamrin 10, tapi masih ada sedikit-sedikit lah. Kayak gitu sih, paling itu aja. Kalau struggle usaha aku, paling parah ya ditipu itu sih. Paling parah ditipu itu. Paling itu aja. Oke, makasih Karin. Wah, keren Iya, ya. Pak. Diminta satu cerita, ini ada 3 sekaligus dong apa? Oke, nah di sini nanti kita tanya jawab soal itu ya. Tapi Mbak Eka cerita dulu struggle-nya. Silakan Mbak Eka. Iya Pak, terima kasih. Kalau untuk struggle-nya dari tahun 2008 tadi seperti yang Eka ceritain tuh, Eka udah banyak usaha naik turun dan memang tutup buka lagi. Bahkan sempat Eka buka kafe di daerah Tanjung Duren. Hanya pembayarannya itu telat 1 hari, Eka harus mengosongkan tempat itu dalam jangka waktu 3 jam. Jadi terlambat pembayaran sewa tempatnya itu di Tanjung Duren itu 1 hari, itu si empunya tempat itu mengatakan bahwa dalam waktu 3 jam harus semua isi kafe dikosongkan. Dan kalau pembayarannya besok atau malam itu sudah tidak bisa lagi, dan cuma dikasih waktu 3 jam untuk angkat kaki. Dan itu yang membuat yang ya gitu loh. Jadi yang belum nyari truknya, belum harus ditaruh di mana nih barang-barang, terus kemudian harus angkutin segala macam bahan-bahan kue, dan
itu dalam waktu 3 jam harus sudah bersih, dan itu udah kayak kalang kabut. Udah kalau orang pakai rok atau pakai kain itu udah diangkat ke atas itu supaya cepat lari gitu ya. Jadi udah yang benar-benar mau nangis, antara sedih dan harus bagaimana, itu udah jadi satu. Itu namanya usaha yang kayak gitu tuh memang seperti Mbak Karin tadi, ditipu dan sebagainya, terus kemudian sepi gitu. Itu sebenarnya nggak tahu ya apa semua UMKM seperti itu atau bagaimana, karena hampir rata-rata begitu. Jadi pernah ada di satu pameran yang harus menyediakan sekitar 100 sampai 200 pack, tapi ternyata yang laku cuma 2. Nah itu nangisnya kayak gimana? Padahal itu event besar, Pak. Event besar, dan mungkin karena tempatnya, jadi ada sekian banyak UMKM, dan mungkin tempat yang ditempatin Eka, di tempat Eka itu ada beberapa UMKM juga yang memang mengeluh roti gambang ternyata memang hanya laku 2, dan itu nangis Bombay dong Pak. 200 sekian pack gitu harus dilempar kemana, sedangkan roti gambang kan tidak tahan lama, jadi dia hanya paling lama itu hanya 2 minggu gitu loh. Nah itu yang membuat harus kayak orang jadi kejar tayang ya. Jadi setelah selesai event harus lari gimana caranya menjual sisa roti gambang, sisa event itu seperti apa. Jadi ya kalau masalah untuk yang struggle-nya ya nangis Bombay itu udah Eka rasakan dari yang nggak ada modal. Dan Eka modal roti gambang itu di awal itu hanya 1 juta rupiah. Terus kemudian itu pun juga ditolongin sama teman. 1 juta itu sempat ditolongin sama teman untuk Eka bangkit lagi, buat kue lagi, dan akhirnya bisa berjalan lagi. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah lumayan, walaupun itu on off ya Pak ya, on off, namanya orang dagang pastilah ada kalanya kita dapat besar, ada kalanya kita dapat kecil. Dan karena sudah pengalaman, akhirnya sekarang ini Eka jadikan itu setiap ada kekurangan, atau setiap hanya laku sedikit, atau hanya laku 2 atau 3 pack, alhamdulillah aja lah. Gitu. Akhirnya bisa lebih ke arah situ, tidak sepanik dulu gitu, karena memang sudah jatuh bangunnya tuh di yang lalu-lalu tuh benar-benar yang sampai tersungkur. Itu aja sih Pak kalau dari Eka intinya. Oke, makasih Eka. Ini saya mau nyapa dulu nih, ada Pak Subiakto, guru saya terutama di masalah jenama. Jenama tahu nggak? Jenama tuh merek, branding. Ya, branding. Yeah. Nama bahasa Indonesianya. Ini kalau roti gambangnya nih ada yang bilang bisa kirim ke Beijing nggak? Kemarin udah sempat ikut ke Singapura Pak, waktu ini dari Angkasa Pura dan Rumah BUMN kebetulan memang dibawa ke Singapura. Wow. Untuk kalau ke Beijing, ayo boleh Pak. Eka siap kirim. Iya. Oke. Nah, ini kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. 15 menit. Itu ada nggak yang mau ditanya ke saya dari Karin dan Mbak Eka terkait usaha? Jadi ini kayak mini mentoring lah, mini mentoring. Silakan Karin. Apa ya Pak? Aku masih bingung. Coba Bu Eka duluan aja, nggak apa-apa. Nanti aku coba berpikir dulu apa yang mau aku tanyain. Bu Eka duluan. Oke. Aku persilakan. Oke, Mbak Eka, silakan. Oke, kalau Eka lebih kepada pengen bertanya sama Pak Indra, nanyain jalur Pak. Jalur bagaimana roti gambang ini masuk ke dalam pariwisata ya, Jakarta ya terutama, supaya pengenalannya, terus kemudian ininya tuh bisa lebih luas. Hanya itu aja sih kalau dari Eka lebih, karena memang niatan Eka adalah
tadi pengennya Roti Gambang itu menjadi ikon Jakarta, itu aja. Jadi pengennya yang Eka pertanyakan kalau Pak Indra ada jalurnya gitu supaya memang dari pariwisata terutama Jakarta ini lebih mengenal produk Jakarta ya. Eka minta diinfoin aja. Lebih ke jalur sih Pak ininya supaya lebih banyak dikenal orang. Oke. Dan ininya sejarahnya jadi nggak hilang gitu Pak. Oke. Gampang, itu jawabannya gampang banget. Misalnya contoh ya, Mbak Eka udah pernah dengar ada cafe Nur Corner OKOC? Udah pernah belum dengar? Belum. Nah itu Mpok Nur itu kan istrinya Bang Sandi. Nah menu-menunya di dalam kafenya itu adalah menu-menu lama. Ya. Ya kayak apa ya? Kayak getuk lindri kayak gitu itu ada di situ. Oh, iya. Ya, untuk penutupnya tuh dessertnya buat dessertnya. Dessert. Ya, jadi menurut saya itu bisa. Ini di sini ada kalau nggak salah nih ada Bu Ruli ini Mbak Ruli dari OKOC Indonesia itu tanzif.id ya itu dia bisa bantu. Nanti Mbak Fau juga bisa tolong bantuin untuk connect ke Nur Corner itu yang pertama. Nomor 2 tinggal bilang ke salah satu yang kerjasama penggerak tuh kalau nggak salah, oh iya betul Mbak Ruli itu kerjasama penggerak. Nanti bisa berkolaborasi kontak langsung dengan teman-teman di Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif ya. Jadi nanti dibantu kontak Fau dengan Mbak Ruli. Mbak Ruli itu urusan kerjasama dengan komunitas atau penggerak ya. Itu yang bisa dilakukan. Oke. Baik. Terima Silakan kasih Pak Indra. Pak, aku mau nanya terkait tentang kalau kan dunia perkopian di Indonesia udah mulai banyak nih dan banyak banget, bener-bener banyak banget. Nah, kan rata-rata kan biasanya kalau misalnya kayak Wonderful Indonesia nih suka ngadain tentang pengenalan kopi di Indonesia. Nah, rata-rata kan mereka makainya branding yang udah ada nih Pak, brand yang udah tinggi banget. Nah, gimana caranya tuh kalau misalnya aku kayak pengen masuk ke ranah kayak misalnya kayak masuk tentang ke acara-acara kedutaan atau misalnya acara-acara ke pemerintah. Nah, itu tuh caranya tuh untuk memperkenalkan branding aku tuh kayak gimana. Dan aku kan kayak misalnya udah sempet nih memperkenalkan branding aku ke kayak ke Pertamina atau kemana gitu kan. Kayak kalau misalnya aku ke BUMN, aku ke Pertamina sama ke BRI biasanya kayak gitu. Nah, aku tuh kepo nih cara jalur masuknya gimana sih kalau misalnya aku mau masuk ke pemerintahan gitu sih, aku lebih ke kayak gitu. Oke, makasih Karin. Oke, beberapa waktu lalu kita punya namanya OKOC Mall yang kerjasama dengan bineka.com karena seluruh produk kuliner, pakaian, terus kria itu dimasukin ke e-katalog. Jadi masukin ke e-katalog. Nah, tapi OKOC.mall kerjasamanya udah berhenti dengan bineka.com. Nah, sekarang ada jalan lain nih. Berarti kita harus juga menjadi anggota penggerak dari Jakpreneur. Nah, jadi nggak apa-apa gitu ya. Misalnya kita di OKOC Perwira anggota secara penggerak utamanya, tetapi kita juga boleh menjadi bagian anggota-anggota komunitas lainnya. Kenapa? Karena kita mau buka channel kan, kanal. Biar lebih luas lagi kita kenal dengan orangnya. Jadi
kalau di OKOC Indonesia itu konsepnya adalah kita punya satu penggerak utama, misalnya contoh OKOC Perwira, tetapi kita punya penggerak pendukung. Ya, jadi pendukung-pendukungnya kita juga menjadi bagian dari situ khusus untuk kita melebarkan jejaring kita untuk saling bersilaturahmi dan kenal. Nah, kalau untuk masuk pemerintah paling gampangnya, walaupun nggak gampang-gampang amat ya, harus dikurasi dan seterusnya, itu nama usaha kita harus masuk di e-katalog. Kalau udah masuk di e-katalog, mereka bisa belanja. Ya, seluruh dinas-dinas di Jakarta tuh udah bisa belanja. Nah, biasanya ini adanya di pelatihan-pelatihan di Jakpreneur. Nanti sekali lagi saya mau minta tolong sama Mak Fau untuk komunikasi dengan Mbak Ruli dari Kerjasama Penggerak untuk menyambungkan gimana caranya masuk ke e-katalog. Itu ada pelatihannya sendiri kok. Ya, jadi pertama silahkan juga gabung dengan Jakpreneur karena Jakpreneur itu punya seperti keistimewaan gitulah ya. Keistimewaan. Kalau Jackpreneur untuk, saya udah gabung sih Pak. oh ya udah, kalau Jakpreneur udah gabung berarti tinggal tanya gini, saya mau mendaftarkan produk saya di e-katalog DKI, Pemprov DKI. Nah, e-katalog Pemprov DKI itu kan kalau nggak salah ada BPPBJ sama e-katalog yang biasa tuh. Nah, saya ini udah daftar e-katalog, tapi yang BPPJ gitu, Pak. Badan LKP gitu. Udah daftar ke Oke. LKP, iya. Emang ada dua? Satunya lagi kalau nggak salah yang Jackpreneur deh Pak, yang sering diorder sama kayak kecamatan atau apa kayak gitu. Oke. Bisa masuk juga nggak ke yang Jakpreneur punya? Nah, itu dia masuknya itu kan kayak pembimbingnya tuh kadang suka kayak aku mau daftar katalog. Nah, cuma si pembimbingnya ini kan kalau pembimbing ini kan beda-beda kan. Ada yang udah kayak cepat untuk nanggepin, ada yang lama. Nah, ini mungkin pembimbing yang daerah aku agak lebih lama untuk nanggepin kayak gitu. Tapi kalau untuk sertifikasi untuk kayak halal, untuk haki itu udah lengkap lah. Istilahnya udah lengkap. Mantap. Nah, nanti aku mau minta yang kerjasama dengan penggerak atau Mbak Ruli namanya. Mbak Ruli itu Direktur Kerjasama Penggerak di OKOC Indonesia. Nanti saya meminta Mbak Fau untuk kontak ke dia supaya bisa mengenalkan dengan minimal ekraf ya ke kementerian di bawahnya Bang Sandi. Mudah-mudahan. Oke? Siap, Pak. Oke, nah terakhir karena kita udah dikit lagi mau habis, saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Putus ya itu ya? Siapa Karin ya? Karin putus, bentar, aku ini lagi. Karin, oh hilang deh. Bentar. Sinyal kali ya Pak. Nah, Mak Fau tolong kabari Karin untuk balik lagi, kalau udah balik tinggal request. Oke. Terakhir itu kata-kata penutup dari Karin dan Mbak Eka. Tapi sebelum itu saya mau ini nih, mau bertanya balik nih. Kan tadi udah pertanyaannya cuma sederhana. Ada lagi pertanyaannya? Eka udah nunggunya serius sih Pak. Bapak mau bertanya. Udah menyiapin jawaban. Ternyata pertanyaannya ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Iya, soalnya kalau saya ngomong kan
nggak ada kesempatan bertanya. Kalau Eka sih hanya sebatas itu aja ya, tapi untuk yang apa namanya tempat oleh-oleh ya siapa tahu Pak kalau sama Pak Nur bisa, mengharap banget sih. Iya, Capability-nya dari Pak Indra ya. iya, nggak apa-apa, bilang aja dari saya. Nah, Karena boleh kalau sekarang itu beli roti gambang kalau nggak sengaja atau ke Bogor, nunggu tukang itu roti. dorongan roti lau, roti lau dorong-dorong gitu. Gitu ya. Sekarang udah jarang lewat Pak, hanya tempat-tempat tertentu aja. Tebet mungkin masih ya Pak ya? Masih ada yang lewat ya? Saya di Bangka, di daerah Bangka nggak ada yang lewat di sini. Yang ada yang lewat yang bunyi itu. Tudilut, tudilut. Itu sari roti. Iya, cuma itu doang. Jadi roti gambang itu jarang. Dan kalau misalnya saya ketemu dorongan ya, saya selalu lihat nih. Begitu Roti lihat, gampang ada nggak? udah nggak ada. Roti gambangnya udah nggak ada. Iya, jadi karena memang sudah sulit ditemui roti gambang itu juga banyak ibu-ibu yang istilahnya kalau lagi pas pameran, gue jarang nih nemu ini gitu. Jadi karena memang sudah sulit ditemui makanya Eka pengennya Jakarta ini orang lebih apa mudah lagi mencari roti gambang seperti dulu. Karena memang sampai dengan saat ini nama Tan Ek Cuan, roti lau itu masih masih terngiang-ngiang di telinga apa namanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang usianya sudah menjelang senja. Jadi mereka selalu bilang, oh ini yang Tan Ek Cuan punya ya, oh yang roti lau punya ya. Jadi uh, masih brandnya itu masih brand Tan Ek Cuan itu masih kental sekali. Nah sebenarnya di sini Eka tidak terlalu antusias untuk Handin mereknya Eka untuk ininya dikenal banyak orang, tetapi lebih kepada roti gambangnya karena Handin itu kan hanya merek merek untuk roti gambangnya. Pengennya sih roti gambangnya yang dicari orang bukan Handinnya. Iya. Gitu. Begitu juga dengan bolu-bolu jadul itu lebih pengennya ya yang pada pengen bernostalgia bisa nyari ke Andin. Itu aja Ini sih Pak. ada Mbak Eka, di sini ada ketum Iim Rusyamsi. Ya, Tuh, Pak Iim ya. ini apa tuh? Oh, dia ngasih e-order BPP BI jakarta.go.id. Tum, tadi ada pertanyaan dari Karin. Karin bilang gimana sih masuknya ke instansi-instansi pemerintah itu sih Tum. Semoga bisa BI. ya, Ya. itu ada tuh ininya PPKB. Sorry, bukan. Order minus bppbj.jakarta.go.id. BPP PJ JP BJ BJ. ya, BPPBJ. Orang Jakarta ini senang banget nyingkat gitu. Kepanjangannya apa jadi bingung ya Pak ya? Iya. Eka kalau ditanya juga nggak tahu itu kepanjangannya apa. Dan ingatnya susah. Makanya ingatnya susah memang. Ya kembali lagi Karin kebetulan terputus ya kalau untuk yang kalau sebenarnya kalau ke BUMN sih memang lebih mudah masuk ke e-order ya pastinya masuknya ke e-order gitu loh. Itu baru ke semua BUMN. Tapi ya itu Karin belum nyambung ya Pak? Belum. Aku nggak lihat ada Karin. Mungkin habis baterai kali.
Oh iya, karena lagi di outdoor ya. Oke, nggak apa-apa. Kita, oh ini ada sepupu saya nih, Pasha Agus dari Florida, Amerika. Di sana Wih, lagi pagi banget, pagi banget. Oke, silahkan kasih pesan-pesan buat teman-teman, sekaligus kata-kata penutup, Mbak Eka. oke. Terima kasih, Pak Indra. Pesan-pesan Eka cuma satu kata sih, Pak. Jangan pernah berhenti. Jadi kalau kita mau usaha, ya misalnya nih kebetulan Eka di baking ya, walaupun pada saat terjatuh, jangan pernah berhenti untuk ibaratnya satu dua bisa bikin kue, buat lagi, jual lagi, buat lagi, jual lagi. Jadi jiwanya itu jangan pernah berhenti. Misalnya habis jatuh terus kemudian udah deh, gue nggak mau usaha lagi gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi nanti dengan tidak berhentinya kita berproduksi, dengan tidak berhentinya kita beraktivitas dan tidak berhentinya kita berusaha, itu nanti pasti ada jalannya. Sama seperti yang saya alami juga. Saya tidak pernah berhenti dari tahun 2008 walaupun jatuh bangun sampai akhirnya di titik sekarang ini. Dan kebetulan begitu mulai dilalah, kalau orang Jawa bilang dilalahnya roti gambang itu diterima di masyarakat, dan kebetulan memang langsung bisa masuk dalam kompetisi Jakpreneur di Award 2022. Roti gambang termasuk penerima award tahun 2022. Terus kemudian bisa ikut dalam kompetisi di Metro TV Juragan Zaman Now. Jadinya banyak sekali hikmah yang Eka rasakan setelah Eka menetapkan hati untuk tidak pernah berhenti berusaha. Jadi walaupun jatuh, jangan pernah berhenti. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saya mau menyapa nih, ada Mbak Dini dari OKC Forever, pendamping digital marketing. Jadi nanti kalau Mbak Eka mau kontak tuh Dini Amelia, di situ ada tulisan. Iya. Ya, dia sering sekali mengisi kelas-kelas digital marketing, punya usaha dari rumah juga, dan mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan Roti Gambang supaya Roti Gambang Amin. lebih sering lagi. Saya tiap hari minum kopi, tapi nggak ada temennya Roti Gambang. Ya. Nanti ditemani nama Gambang, Pak. Oke. Iya. Coba kita lihat lagi ya sebelum kita tutup ini, kita lihat apakah udah balik belum Karin. Oh, belum. Karin belum ada. Jadi nggak apa-apa. Kalau Karin nyimak ini, terima kasih waktunya. Mbak Eka, makasih udah berbagi. Terima kasih Pak Indra, sama-sama. Tetap silaturahmi terus tahu gimana kontak dengan saya, karena lewat DM saya selalu balas, insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi kita udah bincang-bincang keren dengan OKOC Perwira, dengan Karin yang punya kopi Kares dan di Tamrin 10. Jangan lupa datang ke sana. Makasih Ibu Husnul partisipasinya, dan juga Subrantas. Ya, semoga kita jumpa lagi di live berikutnya. Dini, thank you walaupun telat masuknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.